Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan putarkan sebuah video, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang Roy CS, nah yaitu beserta kawan-kawannya. Dan selain itu juga ada yang dibahas yaitu tentang PDIP, nah. Dan juga ada pengacara. Nah. Dan untuk video atau berita kali ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Seperti biasa, untuk video atau berita kali ini dibahas sama teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah, di sini Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang video dan berita kali ini. Nah, ini tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali, dan pastinya juga teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Nah. Dan seperti apa cerita atau komentar Opung Parbelak di dalam video ini, nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Ada seorang oknum pengacara dari kelompoknya Roy Suryo and the Gang yang tai lalatnya di sini. Main PC Kungfu, bukan main PC. Bukan main PC, memang di sini tai lalatnya. Mengatakan seperti ini. Kalau Joko Widodo melapor kepada kepolisian, itu artinya Joko Widodo masuk ke dalam jebakan kami. Wow, berarti mereka bikin jebakan. Artinya Joko Widodo harus menunjukkan ijazah palsunya kepada polisi. Lapet. Kalau misalnya pihak kepolisian menyatakan seperti itu masih nyambung. Kok jadi kalian yang ngaku-ngaku bikin jebakan? Nah, Bapak Jokowi nunjukkan ijazah kepada kepolisian, kan begitu? Yeah. Tapi ngakunya kalian, Joko Widodo masuk ke jebakan kalian. Maksudnya apa? Dari struktur bahasamu aja nggak jelas, ya kan? Nggak ada nyambungnya gitu loh. Iya. Pantaslah kawan ini nggak laku. Bisa disipilkan namanya, Pung. Nggak usah, pokoknya kalian tandai aja yang ada tai lalatnya di sini. Nggak usah dipakai itu. Nggak usah bikin ribut ajanya itu. Nggak pernah bikin menang itu. Pung, yang tai lalatnya di sini banyak loh, Pung. Iya, ya kalian perhatikan aja lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang tai lalatnya di sini yang lebih mencolok daripada yang lain? Betul. Aku bilang kan oknum. Aku gak ada sebut nama. Aku cuma bilang tai lalat di sini. Ya kan? Nah, sekarang begini ya. Yang jadi pertanyaannya, kalian yang kena jebakan Joko Widodo atau Joko Widodo yang masuk jebakan kalian? Kayaknya bukan Bapak Joko Widodo deh yang masuk jebakan kalian, tapi kalian yang masuk jebakan Joko Widodo. Karena apa coba? Dari dulu ya sampai kemarin, per tanggal berapa itu Bapak Joko Widodo melapor kepada kepolisian ya? Dari dulu sampai kemarin ya, itu Bapak Joko Widodo diam aja. Dan kalian berpikir bahwasanya Bapak Joko Widodo akan selalu diam saja, difitnah, dituding masalah ijazah palsu. Tapi ternyata apa? Salah. Ternyata Bapak Joko Widodo tunggu waktu yang paling tepat, kalau bisa sebanyak-banyaknya orang yang masuk jebakan beliau. Kalau kemarin-kemarin kan cuma Sugi Nur sama Bambang Tri yang masuk penjara. Iya. Waktu beliau jadi presiden. Nah sekarang udah dilaporkan 5 orang. Plus lagi katanya Egy Sujana. Tapi tahu enggak mereka ya? Kalian perhatikan aja. Makin mereka dilaporkan ke kepolisian, makin banyak podcast mereka. Klarifikasi sana sini. Setelah itu apa? Ya, sosok melawan kayak si Rismon. Cobalah, kalau memang saya harus bertaruh nyawa. Saya sudah siapkan korbankan semua. Roy Suryo begitu juga. Ya kalau misalnya Joko Widodo melaporkan kepada kepolisian, kita siap kok, kita siap. Dan mereka rame-rame bikin podcast menyatakan bahwasanya mereka akan menang.
Itulah harapan mereka. Nanti kalau misalnya ku ajak kalian taruhan 500.000 aja, kurasa kalian takut itu. Nggak usah 500 miliar, nggak usah. Nggak ada uangku Nggak punya segitu. duit, ya. Respon. Taruhan dulu kita 500.000. Ayo. Kenapa harus pakai taruhan-taruhan, Pung? Taruhan kita, nggak bakal menang kalian. Itu dia sekarang begini. Kalau bicara tentang ijazah, ya, kepalsuan atau keaslian sebuah ijazah, ya, ini kan berbicara tentang ada institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Ijazah itu kan lambang, ya, itu adalah sebuah simbol pengakuan dari sebuah institusi terhadap personal kita, ya, yang menyatakan bahwasanya, ya, kita itu sudah memiliki kualifikasi terhadap sebuah bidang. Kan begitu, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, ini adalah sebuah sebuah dokumentasi pribadi yang memang betul-betul sangat berhati-hati kita mempergunakannya, ya. Sedangkan untuk, ingat ini ya, untuk kita mau mencalonkan diri atau misalnya mendaftar atau melamar menjadi pegawai negeri sipil, ya, itu verifikasi administrasinya itu bukan main ketatnya, apalagi presiden kalapa. Ngerti? Makanya aku bilang, ya, dari kemarin, Indonesia ini satu-satunya negara anggota PBB di mana orang-orang bodoh berkumpul menanyakan ijazah dari presiden. Iya. Jadi maklumi aja lah, ya kan? Mereka itu kan bodoh tapi merasa pintar. Mereka lemah merasa kuat. Mereka sedikit tapi merasa banyak. Iya. Itu dia, ya. Udah bilang manusia-manusia seperti ini, ya, kalian harus telaah dan kalian harus analisa. Siapa sih di belakang mereka? Kenapa nggak keluar? Sekarang begini, ya. Kalau kita berangkat dari Pilpres, dari Pilpres ini kan kemarin itu bisa dikatakan, ya, waktu Pilpres kemarin dari 3 calon, ya, masyarakat ini kan akhirnya, ya, walaupun ada 3 calon, 01, 02, 03, tapi di lapangan, ya, sebetulnya pertarungan itu adalah antara 02 melawan 01 featuring 03, ya, kolaborasi 03, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana sebetulnya orang, ya, atau organisasi atau partai politik, ya, yang berbeda ideologi itu mereka akan merelakan, bahkan akan dalam tanda kutip, mereka akan melacurkan diri mereka, ya, yang penting tujuan mereka itu tercapai. Iya. Ya, itu dia, mereka akan melacurkan diri mereka, ya, mereka akan bergabung dengan orang yang pemahamannya beda dan juga ideologinya bertentangan dengan ideologi mereka. Karena apa? Yang penting tujuan mereka tercapai, kan begitu. Yang penting mereka bisa jadi presiden, 02 jangan jadi presiden, kan begitu. Nah, sekarang kalau berbicara, ya, tentang masalah ijazah Joko Widodo ini, ya, ijazah palsu Joko Widodo ini, ya, kira-kira bagaimana? Ada nggak kalian berpikir bahwasannya, ya, ini sebetulnya juga berangkat dari Pilpres kemarin, gitu loh, ya. Sekarang kan kita udah tahu, ya, orang-orang yang menuding Bapak Joko Widodo itu ijazahnya palsu, itu kan dari RT 24, kan begitu. Iya. Kalian ada kecurigaan nggak sebetulnya di belakang RT 24 ini ada RT 16? Ya, curiga nggak gitu loh. Nah, ini konyolnya, ya, konyolnya. Yang lebih besar mau dipengaruhi yang lebih kecil. Baru ini ada RW diintervensi sama RT. Di mana-mana yang lebih besar mengintervensi yang lebih rendah, yang lebih kecil. Nah, ini RT mengintervensi RW untuk melawan kelurahan. Kalian ada kecurigaan ke situ nggak? Kalau aku curiga gitu loh. Karena apa? Kenapa sih RT 16 diam-diam baik gitu loh? Diam-diam baik. Kok nggak ikutan ribut? Karena apa? Karena mereka tahu, ya kan, tugas dan juga tugas dan pekerjaan tangan mereka sudah ada yang menghandle. Kan begitu, ya kan? Kenapa nggak mungkin, ya? Kenapa nggak mungkin kolaborasi masalah tudingan ijazah palsu?
ya kan? Sementara kemarin waktu Pilpres dan juga Pilkada mereka bisa kok gabungkan begitu. Itu ya, baru kecurigaanku yang berikutnya ya. Kenapa mereka tidak menuntut PDIP sebagai partai pengusung Joko Widodo mulai dari wali kota, gubernur dan juga presiden? Nah, Coba ya, sekarang kutanya dulu sama kalian ya, coba. Harusnya mereka bukan hanya menuntut Bapak Joko Widodo, tapi mereka juga harus mempertanyakan kepada PDIP ya, kenapa kalau memang Bapak Joko Widodo palsu ijazahnya, kenapa tidak diverifikasi secara ketat dan juga kenapa bisa kecolongan 5 kali? nah. Coba ya, Iya, sampai iya, sekarang iya, kutunggu-tunggu yang mempertanyakan ijazah palsu, nggak ada nanya sama orang PDIP. Nggak ada kabarnya. Nggak ada, coba ya. Maunya mereka itu rame-rame dong, geruduk dong itu kantor PDIP. Ini Rizal Fadil, biar tahu kalian, beredar videonya mereka bikin pengaduan ke DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Aku masih ingat kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kelompok yang sama juga ya, waktu ada isu adili Jokowi, waktu Bapak Joko Widodo masih memerintah menjabat sebagai presiden ya, mereka juga bikin apa namanya hearing gitu loh ya, mereka itu juga bikin seperti apa namanya, dibilang sebetulnya diskusi doang sih, nggak ada yang terlalu penting. Dengan ya DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Dan tahu enggak kemarin, biar tahu kalian ya, waktu itu dikasihlah kaos, dikasih kaos ya, ada bahasanya di kaos itu adili Jokowi, padahal anggota DPD itu ya, apa namanya, diberikan kaos, dipoto ya kan, ternyata ada tulisan adili Jokowi. Ketika dikonfirmasi oleh wartawan, datang ketua DPD itu, kami nggak tahu kalau ada tulisan itu. Karena apa? Begitu mereka beginikan bajunya itu, ya kan? Mereka apa namanya? Mereka seolah-olah memfitting baju, bukan memfitting sih, mengepaskan bajunya itu begini gitu kan, kaosnya itu, ya. Itu anggota DPD nggak lihat dulu begini. Makanya kaget ada pemberitaan DPD, ya, ada pemberitaan DPD mendukung untuk adili Jokowi. Setelah konfirmasi, kita nggak tahu loh ada baju seperti itu. Kita juga baru perhatikan, ternyata tulisannya ada adili Jokowi. Inilah turunan telur bebek ini. Telur bebek lagi. Ya kan? Dari mana ya kalian lahir? Dari bambu. Aduh. Sekarang lapor lagi ke DPD. Kurasa contohnya kalau misalnya orang ini bawa baju lagi, orang-orang di DPD ini, ya, bapak-bapak di DPD dikasih baju lagi, kurasa nggak mau lagi itu. Nggak mau lagi itu. Nggak mau terjebak. Ya kalau terima pengaduan sih sebetulnya sah-sah saja kan begitu. Sekarang begini, kutanya dulu sama kalian ya kan, kalau memang kalian bikin pengaduan, kenapa ke DPD, kenapa nggak ke Mahkamah Konstitusi? Iya. Kenapa nggak langsung ke MPR? Dan juga ini jujur aja aku bilang sama kalian ya kan, kalau mereka itu membuat tudingan atau fitnahan ya tentang ijazah Bapak Joko Widodo yang palsu ya kan, harusnya yang mereka geruduk itu kan MPR, setelah itu apa namanya, MK, setelah itu KPU. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, ada nggak mereka mendatangi KPU satu persatu? Ada nggak mereka datangi KPU Solo, Surakarta? Ada nggak mereka datangi KPU Jakarta, KPU provinsi? Ada nggak mereka datangi KPU pusat? Oke, setelah KPU, ada nggak mereka datang ke Bawaslu? Nggak ada kan? Makanya aku bilang ya, sekarang dari semua tudingan fitnahan orang ini semuanya ya, orang ini hanya keluar-keluar di media tanpa ada membuat laporan dari institusi yang terkait dan berwenang. Coba, ya kan, di sini pun juga sebetulnya kita itu ya bisa menilai sebetulnya mereka ini cuma cari rusuh, cari ribut gitu loh ya. Mereka nggak ada. Kalau bisa dibilang sebetulnya nggak ada keseriusan mereka.
Ya, mereka itu membuat sebuah tindakan itu sudah terukur. Kira-kira bagaimana? Ditolak atau diterima? Mereka pergi ke UGM, kan begitu. Artinya apa? Mereka sudah tahu bahwasanya UGM itu akan menerima kedatangan mereka, hanya sekedar menerima kedatangan. Ternyata berkas-berkas ya itu tidak mau ditunjukkan oleh UGM. Nah, ke rumah Bapak Joko Widodo, ya kan? Kenapa mereka nggak pergi? Egy Sujana, Roy Suryo, Tifa, setelah itu Rismon. Karena mereka sudah ukur gitu loh. Bahwasanya apa? Bahwasanya Bapak Joko Widodo itu nggak akan pernah menunjukkan ijazahnya itu gitu loh. Nah, kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa Tifa, setelah itu Roy Suryo, setelah itu Rismon, setelah itu Egy Sujana tidak berani datang ke rumah Bapak Joko Widodo? Egy Sujana pernah mengatakan di sebuah podcast, nggak tahu kenapa podcastnya itu mengatakan apa? Lawang kita sudah tahu kok, ya kita nggak bakalan diterima, makanya kita nggak pergi. Dari mana? Ya, dari mana tahu kalian itu nggak akan diterima? Buktinya Bapak Joko Widodo diterima juga si tua bangka itu. Memang kalian itu sedang men-setting bahwasanya bagaimana supaya ini tidak tuntas. Kerja kaliannya ini. Ya, bukan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo sebetulnya maunya ini cepat selesai, kan begitu. Tapi dari kalian yang enggak gitu loh. Maunya kalian itu terus saja kan begitu. Tapi Bapak Joko Widodo ini ya bisa dikatakan kesabarannya sudah mulai habis. Gitu ya. Tapi kalian itu ngerasa bahwa kalian itu bakalan menang di persidangan. Kok yakin kali kalian? Baru ini orang ya tukang fitnah yakin dia itu benar. Serius. Tapi memang betul ya kan, tukang fitnah itu kan merasa benar selalu kan. Iya, upaya mereka. Iya, kalau nggak begitu nggak tukang fitnah namanya ya kan. Itu ya. Tahu nggak kalian, Egy Sujana ya, itu dikatakan apa? Waktu kemarin itu kalian kan tahu kan beredar video di mana emak-emak di dalam bus mengatakan bahwasanya Egy Sujana ditahan, kan begitu kan? Bapak Egy Sujana nggak bisa datang bersama-sama dengan kita ke Solo. Sebetulnya beliau itu sedang ditahan. Dalam sebuah podcast Egy Sujana mengatakan apa? Saya nggak ditahan, saya sakit. Mana yang benar ini? Aduh, kalah apa? Dan dia katakan apa? Dulu biar tahu kalian mobil saya 12. 12 mobil saya, tapi itu dulu, gak sekarang. Gak tahu kenapa sekarang. Semenjak saya melawan politik di bangsa ini, akhirnya habis satu-satu. Ya habis satu-satu lah, orang gak pernah menang. Ya kan? Coba lihat dulu sekarang ini, ya beberapa tahun belakangan ini. Siapa klienmu yang kau bikin menang? Udahlah ya, kalau pecundang memang begitu, teman-temannya harus pecundang. Iya. Tahu nggak kalian ya, 12 tahun yang lalu waktu Bapak Joko Widodo itu jadi gubernur DKI Jakarta ya, waktu itu pernah beliau itu ya menyambut kedatangan Roy Suryo. Waktu itu Roy Suryo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Masih ingat aku? Ya, masih ada filenya sama aku. Ya, ada itu di YouTube itu ya. Joko Widodo menerima kedatangan Menpora Roy Suryo. Waktu itu Bapak Joko Widodo jadi gubernur, kan begitu. Ya, Roy Suryo agak di atas, dia jadi menteri. Akhirnya, ya roda kehidupan itu berputar. Bapak Joko Widodo jadi presiden, nah Roy Suryo nggak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa. Coba perhatikan kalian dulu ya. Kalian tengok dulu dokter Tipa, ya kan? Kalau memang dia menjadi dokter yang berprestasi, ya, kalau memang dia seorang dokter yang berprestasi, ngapain dia ikut-ikutan masalah-masalah politik? Otomatis dia itu akan disibukkan dengan pasien-pasiennya, disibukkan dengan eksperimen-eksperimen medis, disibukkan dengan penelitian-penelitian. Itu seorang dokter kalau memang berprestasi. Nah, ini kan kelihatan sekali sebetulnya dia itu sedang mengkhianati profesinya sebagai seorang dokter. Dokter apa sih kau? Kira-kira masih ada nggak orang yang mau berobat sama kamu?
begitu loh, ya kan. Roy Suryo begitu juga, ya katanya pakar telematika, kan begitu. Nah, sedangkan Rismond sendiri mengatakan bahwasanya si Roy Suryo ini ngambil S2-nya aja itu bagian kesehatan. Dari mana? Tahu nggak kalian? Dua orang saling bermusuhan ketika mereka memiliki kepentingan yang sama, mereka akan bisa lebih dekat, bahkan lebih dekat daripada saudara kandung. Kalau bisa sebetulnya si Rismond ini masuk ke kakaknya Roy Suryo, masuk ini. Sekarang dekatnya minta ampun. Dulu waktu persidangan Jessica kalau nggak salah, ya kan? Itu waktu si Roy Suryo di persidangan itu mukanya si Rismond tak kayak mana aja. Roy Suryo nunjuk-nunjuk begini. Kan begitu, ya bersiteru orang ini gitu, ya kan? Maka di sebuah podcast datanglah si Rismond, dia kan kalau nggak salah itu podcastnya Uya Kuya, ya kan? Dibilang lah, ya kan? Apa itu si Roy Suryo itu? S1-nya itu sebetulnya komunikasi, dari mana IT-nya itu? S2-nya itu bagian kesehatan, dari mana IT-nya itu? Oh, enggak begitu, enggak begitu. Lihat, tengoklah Roy Suryo itu. Dari mana itu dapat IT-nya itu, pakar IT-nya itu? Memang televisi ini selalu melebih-lebihkan. S1-nya saja itu ilmu komunikasi. S2-nya ngambil ilmu kesehatan. Kan dipertanyakan itu ahli IT-nya itu dari mana? Kira-kira seperti itulah. Iya. Gitu dia, ya. Jadi bisa kita katakan, ya, ini orang-orang yang gak berprestasi kumpul. Begitu juga Rismond, ya. Semenjak 2 kali dia dihadirkan di persidangan, ya, dan kesaksiannya tidak dipakai, tidak diakui, ya, disitulah dia semakin sakit hati. Iya. Ya, di situ dia semakin sakit hati karena dia merasa bahwasanya martabat dari ilmunya, kemarwahan daripada ilmunya itu seolah-olah disepelekan. Akhirnya apa sekarang? Nggak ada yang make. Iya. Kalau memang sebetulnya Rismond ini jujur aja aku bilang, ya, sebetulnya ini orang dengan keahliannya, dengan skillnya, sebetulnya dia ini bisa lebih maksimal lagi gitu daripada ngurusin masalah Jokowi ini. Kurasa ini di tengah jalan dia agak nyesalin, kan begitu. Kok jadi goblok kali lah, aku pikirnya gitu kan. Mau lah aku ikutin orang ini, kan begitu. Karena dia tuh sebetulnya sedang menghancurkan dirinya sendiri, gitu loh. Ya paling enggak, ya kalau manusia-manusia kayak gini kan paling ujung-ujungnya jadi dosen. Roy Suryo jadi dosen, Rocky Gerung jadi dosen. Iya. Ya kan? Karena apa? Nggak bisa lagi berbuat apa-apa di luaran sana. Rizal Fadila sebagai apa rupanya kalian tengok itu? Ya kan begitu kan? Jadi bisa dikatakan orang-orang ini adalah sebetulnya orang-orang yang tidak berprestasi, yang berkumpul satu dengan lainnya menciptakan sebuah sensasi. Iya. Itu aja orang ini. Makanya aku bilang, ya, mereka itu bikin keributan supaya apa? Supaya mereka itu disorot. Kan begitu. Mereka itu, coba perhatikan kalian ya. Yang sorot dia itu bukan kebanyakan, yang sorot mereka itu kebanyakan bukan TV nasional. Bukan, sudah aku perhatikan. Bukan TV nasional yang menyorot mereka, ya, tapi channel-channel yang memang betul-betul berpihak kepada mereka atau sengaja diciptakan, ya, untuk sebagai corong dari mereka, gitu loh. Perhatikan aja, aku nggak perlu sebutkan satu-satu nama channelnya, nggak perlu. Kalian periksa aja, caranya gampang. Contohnya ya, ini bagi yang nggak paham, ya, kalian tengok berita, contohnya betul-betul berita yang mengangkat, ya, atau mempromosikan mereka-mereka ini. Buka aja channelnya. Kalau kebanyakan semuanya mempromosikan, memang betul-betul itu adalah channel yang berpihak kepada mereka atau channel yang mereka sengaja mereka ciptakan, kan begitu? Itu dia, ya. Jadi kita berharap, ya, secepatnya persidangan digelar, ya, supaya apa? Udah gerah kita, udah balas kita sebetulnya, udah bosan kita. Begitu banyak yang mau kita bahas gitu loh, ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang Roy Suryo CS dan PDIP. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.